Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, saat ini tunjukkanlah terang kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami manusia yang berdosa ini yang kerap kali senang tinggal di dalam kegelapan hati kami, boleh menemukan terang itu adalah diri kami sendiri. Dan biarkanlah Allah yang telah menjadikan kami saat ini juga berbicara kepada kami, sehingga kami juga diberikan pengertian dan juga terlebih hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini tidak semata-mata hanya untuk kognitif kami atau pengetahuan kami saja, tetapi menjadikannya sebagai bagian daripada kehidupan sehari-hari kami. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada setiap kami dan Roh Kudus bekerjalah di dalam diri kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera Allah hadir bagi kita semua pada pagi hari ini, dan pagi hari ini bersama-sama juga kebenaran firman Tuhan akan menyapa kita dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Mohon maaf ada sedikit kurang ayatnya di sana ya. Saya akan membacakan dari terjemahan baru yang kedua. Ada sedikit perbedaan namun tidak banyak, dan ini menjadi transisi bagi kita untuk boleh mendapatkan terjemahan yang mungkin lebih baik begitu ya. Jadi ini kita akan menyesuaikan diri bersama-sama karena kita masih proses untuk transisi. Saya akan membacakan bagi kita dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita simak bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Mari kita perhatikan ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita membaca teks bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari Beatitude, yakni khotbah di bukit atau ucapan berkat, ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan dimulai dari pasal yang ke-5. Di sana Tuhan membuka dengan berbagai-bagai berkat kepada setiap orang yang tentu saja tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam Beatitude ini dilanjutkan dengan penekanan kepada para pendengarnya tentang siapa orang-orang percaya yang mengikut kepada Kristus. Pada ayat yang ke-14, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Kristus menyampaikan kepada para pendengarnya bahwa kita semua yang mengikut Tuhan adalah terang. Kalau dalam bahasa aslinya itu ada penekanannya. Jadi tidak sekedar kamu, tetapi penekanannya ada di sana. Kamu. Dan ketika Yesus berkata kamu, banyak orang itu mungkin sambil ngelihat siapa yang dimaksud. Saya, seperti kita dipanggil orang, kita lihat siapa yang manggil. Saya, iya, kata Tuhan, iya, kamu. Tidak lain, tidak bukan kamu. Kamu adalah terang dunia. Jadi buat pendengar kebanyakan pada saat itu, kata terang dunia adalah sesuatu yang sangat-sangat fenomenal. Sesuatu yang mereka pahami sebagai sesuatu yang sangat besar, bukan sesuatu yang sepele. Sehingga ketika Yesus katakan kepada para pendengarnya, kamu adalah terang dunia, di situ Yesus memberikan penekanan bahwa Yesus tidak salah ngomong. Benar, kamu, iya, kamu adalah terang dunia itu. Yesus menyampaikan fakta ini
kepada para pendengarnya. Yesus menyampaikan kepada para pendengarnya status atau identitas dari diri kita sebagai orang percaya, yakni orang-orang yang mengikut kepada Yesus. Yesus tidak berkata di dalam ayat firman Tuhan ini, jadilah terang. Bukan. Yesus katakan kamu adalah. Jadi ini bukan proses untuk menjadi, tetapi ini adalah proses untuk mengenali bahwa kita adalah terang tersebut. Ini adalah bahasa anugerah bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan berbicara tentang performa kita. Bukan tentang, oh kamu cahayanya redup, makin lagi dong bercahaya. Bukan. Karena kita adalah terang. Dan Yesus sendiri menggambarkan terang itu seperti kota di atas gunung yang tidak bisa disembunyikan. Semua orang akan dapat melihat, terutama kepada mereka yang tersesat ketika malam hari mereka akan melihat, oh ada cahaya di sana. Dan tempat yang bercahaya itu akan menjadi tempat di mana mereka mendapatkan keselamatan dari gelapnya malam, dari bahayanya malam. Kata yang Tuhan sampaikan kepada kita ini adalah anugerah yang memberitahukan kepada kita bahwa kita, identitas kita sebagai anak Tuhan adalah terang tersebut. Bukan minta kita untuk jadilah terang. Bukan minta kita untuk memainkan peran bersandiwara seolah-olah kita adalah terang. Bukan. Tetapi Yesus ngomong ke pendengarnya, kamu adalah terang. Dan Yesus tidak salah pilih orang. Yesus katakan kamu adalah terang. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Herman Bavinck. Dia katakan anugerah tidak menghancurkan natur, tetapi memulihkannya. Terang yang Tuhan sampaikan kepada kita ini bukanlah tambahan, bukan additional, bukan optional, bukan pilihan. Oh, saya orang Kristen, saya bisa milih mau jadi terang atau tidak jadi terang. Tidak. Tetapi ini adalah satu anugerah yang tidak bisa kita tolak dan menjadi natur yang baru di dalam diri kita yang berdosa ini ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita dilahir barukan kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya adalah terang tersebut, lalu mengapa realitasnya di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita masih bergumul dengan kegelapan? Mengapa saat ini kita masih saja bolak-balik jatuh ke dalam dosa kita? Mengapa saat ini kita kerap kali tidak menyadari keberadaan diri kita yang adalah terang tersebut? Inilah mengapa Yesus mengatakan kepada para pendengarnya dengan penekanan untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah terang itu dan kita tidak bisa menyembunyikan terang itu seharusnya. Kristus adalah terang sejati dan kita adalah terang karena kita ada di dalam Dia. Jadi jawabannya adalah ketika kita bolak-balik jatuh ke dalam dosa kita, bisa jadi adalah karena kita mungkin tidak sedang berada dalam Tuhan. Karena kita bisa seenak-enaknya mengatur hidup kita Senin sampai Sabtu, ya saya hidup di dunia. Saya nggak perlu jadi terang. Hari Minggu, oh saya kan anak Tuhan, saya harus jadi terang, saya harus beribadah, saya harus kasih lebih banyak. Kalau ketemu pengemis saya harus kasih, kalau ketemu pengamen saya harus kasih, saya harus tunjukkan kasih, karena saya adalah terang. Tetapi kehidupan Senin sampai Kamis kita bergumul dengan dosa, kebiasaan buruk kita, dan hal-hal yang kita lakukan di dalam dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-16, mari kita fokus pada kata terang. Kata terang ini, ketika Yesus menyampaikan di dalam frasa, biarkanlah kamu, hendaklah terangmu bercahaya, di sini Tuhan itu sedang berikan perintah untuk kita berfungsi. Terang, lampu, kalau nggak ada terangnya, dia nggak berfungsi. Nah di sini Tuhan ingin katakan, kamu itu terang, dan hakikat dari terang itu adalah menyinari. Kalau kamu tidak menyinari, bagaimana kamu dapat disebut sebagai terang? Dan Yesus menggunakan penggambaran yang lain, kamu adalah garam. Kalau garam itu jadi tawar, tidak ada gunanya selain daripada dibuang dan diinjak-injak oleh orang-orang banyak.
Dan di sini Bapak Ibu Saudara, perintah untuk menjadi terang adalah tidak untuk menutupi identitas kita. Untuk kita terus mengingat dan membawa itu sebagai bagian dari diri kita di dalam keseharian kita. Karena kita adalah utusan-utusannya Allah, ambasadornya Allah. Ini bukan perintah sekedar untuk ayo kerjakan, bukan. Tetapi ini adalah perintah untuk kalau kamu hidup, hiduplah. Kalau kamu terang, teranglah. Namun seringkali yang memadamkan terang kita sebagai anak-anak Tuhan adalah karena seringkali kita kompromi dengan hal-hal yang kecil. Gak apa-apalah sekali-kali. Ini sepele. Semua orang juga melakukan. Saya juga tahu hamba Tuhan juga sering begitu. Saya juga tahu kehidupan para diaken di pekerjaannya juga sama. Kerap kali kita kompromi, kita memperbandingkan diri kita dengan orang lain, seolah-olah itu menjadi pembenaran kita untuk menyembunyikan siapa kita sesungguhnya, yakni terang daripada Tuhan. Seringkali yang memadamkan terang kita juga adalah kepahitan yang kita pelihara, sakit hati, kecewa yang kita pendam, yang membuat itu menjadi selubung terhadap terang kita, sehingga orang lain sulit untuk melihat kita dengan jelas. Dan kerap kali yang memadamkan terang kita adalah kemarahan, amarah yang tidak kita bereskan. Dan kerap kali ego juga yang menyelubungi terang kita dan membuat kita tidak berperan sesuai dengan identitas kita. Dan termasuk karakter-karakter buruk serta kebiasaan-kebiasaan yang membawa kita kepada dosa. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang kelima ini, di dalam Beatitude dan juga di dalam bagian garam dunia dan terang dunia ini, dilanjutkan oleh penulis dengan berbagai macam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menyampaikan tentang kemarahan, tentang nafsu, tentang perceraian, tentang sumpah, tentang balas dendam, tentang mengasihi musuh, tentang bagaimana memberi sedekah. Bahkan Yesus mengajari cara berdoa, cara berpuasa. Dan Yesus juga menyampaikan tentang kekhawatiran. Yesus menyampaikan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang yang percaya kepada Yesus, seseorang yang adalah terangnya Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika kita berkata kita adalah terangnya Tuhan, ini bukan sekedar hanya retorika rohani bahwa kita adalah orang Kristen yang punya tugas demikian. Bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan. Terang itu harus terlihat. Terang itu tidak bisa diatur seperti sekarang itu lampu itu ada dimnya. Saya mau terangnya segini. Saya mau lebih redup, dikecilin. Kalau nanti lewat kehidupan yang seperti ini hari Senin sampai Rabu, terangnya harus nyala supaya orang bisa lihat. Tapi kalau ketemu sama klien yang ini, nggak usah terlalu rohani, nanti bisnisnya nggak jalan, diredupin. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa kita adalah terangnya Tuhan ini tidak bisa diatur-atur, disembunyikan. Terangnya Tuhan harus memancarkan daripada karakter Kristus itu sendiri dan mengerjakan akan privilege kita, tanggung jawab hidup kita yang adalah anugerah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan di dalam perikop-perikop selanjutnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari identitas kita dan keseharusan kita untuk terlihat, maka kita dapat memahami apa yang Yesus katakan, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dalam dunia kuno, zaman dulu, kota di atas bukit itu terlihat dari jauh pada malam hari. Dia menjadi orientasi pusat bagi banyak orang yang berjalan dalam kegelapan. Termasuk kepada mereka yang mungkin tersesat di hutan, yang mungkin tersesat di dalam lembah. Maka kota yang terletak di atas bukit itu menjadi pusat untuk didatangi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita adalah terang dan digambarkan sebagaimana kota di atas bukit, maka kita harus pahami, Tuhan ingin pakai kita bukan hanya untuk menerangi kehidupan kita sendiri, tetapi Tuhan ingin pakai kita menjadi terang bagi orang lain untuk menemukan Kristus di dalam diri kita. Bagi saudara kita yang saat ini mungkin tersesat di dalam dosa-dosanya,
Bagi teman-teman kita, sahabat kita yang mungkin saat ini sedang terjerat, bergumul dengan kecanduannya. Bagi siapa saja, bahkan kepada orang asing yang tidak kita kenal, Tuhan ingin kita menjadi terang. Tuhan ingin kita menunjukkan diri kita yang adalah terang itu sendiri. Tuhan ingin kita memancarkan terang itu kepada banyak orang. Bukan hanya kepada kehidupan pribadi kita, bukan hanya dalam kehidupan doa kita saja, tetapi Tuhan ingin kita untuk menghadirkan terang itu secara publik kepada banyak orang. Ini bukan peperangan rohani untuk diri kita sendiri, tetapi ini adalah peperangan rohani yang harus diperjuangkan di tempat di mana kita bekerja. Peperangan rohani yang harus kita kerjakan bahkan di dalam keluarga rumah kita sendiri, dan bahkan di dalam kehidupan media sosial kita, dan di tengah-tengah dunia yang makin hari makin bobrok dan makin membusuk ini. Sehingga Tuhan menggunakan penggambaran garam untuk mengingatkan kita bahwa garam inilah yang akan menolong orang-orang supaya jangan sampai mengalami pembusukan, tetapi boleh menemukan Kristus yang boleh melahirbarukan setiap orang-orang yang merindukan satu keselamatan yang berasal daripada Tuhan, yang muncul, diperlihatkan dari dalam diri kita. Dan Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Imlek. Saya sudah siap dengan congsam saya ya. Beberapa hari lagi, 2 hari lagi. Dan menjelang Imlek, biasanya kita akan melihat lampion-lampion yang digantung, termasuk di gereja kita. Ada berapa lampionnya? Hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang bergantung. Lampion ini di dalam tradisi orang Tionghoa itu dimulai dari sejak dinasti Han, jauh ribuan tahun yang lalu. Lampion ini dimulai dari sebuah festival. Saya nggak tahu ya, saya nyebutnya pronunciasinya benar nggak ya ini ya. Yang Xiaoxie. Nah ini mesti nanya Pak TikTok dan jemaat-jemaat yang senior ya nanti. Festival lampion. Dan festival lampion ini biasanya menjadi simbol dari sebuah pengharapan. Dilakukan pada perayaan malam pertama dari bulan purnama. Jadi ini Imlek hari Selasa, hari ke-15-nya ketika bulan purnama itu penuh, bulan itu penuh cahayanya yang kita sebut purnama, itu dirayakan sebagai bulan pertama di tahun yang baru untuk festival lampion. Dan festival lampion ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah jarang sekali kita lakukan, benar ya? Sudah sangat jarang sekali. Tapi saya ingat ketika saya kecil, setelah Imlek, waktu yang paling saya tunggu adalah bikin lampion. Dulu saya ingat saya bikin lampion itu dari bambu, kertas layangan, dan kemudian membentuknya jadi bentuk-bentuk yang macam-macam dan bervariasi. Dan ketika festival lampion tiba, biasanya kami yang anak-anak kecil itu di depan rumah saling memamerkan. Ini lampionku, mana lampionmu? Aku bikinnya begini, kamu bikinnya bagaimana? Aku bikinnya mahal loh, keluar duit dari angpauku sekian. Kamu bikinnya bagaimana? Jangan kamu dibuatin sama mamamu, bukan kamu yang buat sendiri. Ya sebagaimana anak kecil begitu ya. Memamerkan akan lampion ini. Tapi lampion yang dipamerkan bukan hanya tentang bentuknya, tetapi harus juga tentang cahayanya, terangnya. Jadi meskipun ada warna putih dan biasanya yang paling banyak ya warna merah ya, dan bentuknya juga macam-macam. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya karakter-karakter yang mainan dan yang lain-lainnya. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Dan lampion-lampion ini ketika dibuat, kami biasanya mengaraknya, jalan sambil memamerkan akan lampion.
Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lampion ini menarik nggak kalau nggak ada terangnya? PIC boleh bantu saya? Yang di depan boleh dimatikan lagi. Lampu yang di depan bisa dimatikan? Tidak bisa ya. Menarik nggak lampion ini Bapak Ibu kalau tidak ada lampunya? Tentu tidak. Dia harus dikasih lampu. Bukan hanya sekedar agar menarik, tetapi supaya dia bisa menjadi penuntun jalan juga. Lampion ini sekarang ini mungkin sifatnya dekoratif. Tetapi zaman dulu lampion ini sifatnya adalah penolong, penuntun. Dan ketika Tuhan Yesus katakan kepada kita, kamu adalah terang, Tuhan ingin mengingatkan, kamu itu bukan lampion dekoratif, tapi kamu adalah lampion yang adalah terang, yang dipakai Tuhan untuk berjalan di tengah-tengah gelapnya dunia, dan untuk menjadi pusat bagi mereka yang saat ini sedang berjalan di tengah-tengah kegelapan dan butuh tuntunan. Boleh tolong dinyalakan kembali? Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam aksara Mandarin ada hal yang menarik dari kata cahaya terang. Kata cahaya dan terang ini, Huang Ming, Huang itu cahaya dan Ming itu terang. Itu di dalam kata aksara Mingnya, kata terangnya, ada dua aksara yang membentuknya. Aksara pertama yakni matahari, dan aksara yang kedua adalah yue, ya. Harus tanya yang sama senior ya, yang Mandarinnya lebih ini ya. Nanti kita belajar sama-sama. Jadi ada kata matahari dan kata bulan membentuk kata terang ini. Jadi ini yang di sini adalah bulan, yang di sini adalah matahari. Membentuk kata terang daripada Huang Ming. Jadi kalau tidak ada matahari, maka tidak ada terang bagi si bulan. Kita yang belajar di sekolah tentu tahu bukan? Bahwa bulan itu tidak bersinar sendiri. Tetapi bulan merefleksikan, memantulkan daripada terang yang diterima dari matahari. Sehingga kita mengalami yang namanya bulan sabit, karena posisi bulan dan matahari itu berseberangan, dan bulan itu hanya mendapatkan cahaya sedikit. Kita sebut sebagai bulan sabit. Tapi ketika posisi bulan itu tepat mendapatkan pantulan matahari dengan penuh, nah itu disebut sebagai purnama. Dan aksara ini Bapak Ibu Saudara ternyata mengajarkan kita satu doktrin yang bisa kita tangkap di sana, melihat bahwa matahari sebagai sumber terang dan bulan sebagai yang memantulkan terang menggambarkan tentang Kristus yang adalah terang, sebagaimana dia sendiri berkata, akulah terang dunia. Dan kita yang adalah Kristus kecil ini adalah bulan-bulannya Allah. Bulan yang Allah hadirkan di sisi gelap daripada dunia, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, untuk memantulkan, merefleksikan akan cahayanya Kristus yang adalah sang kebenaran itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak menghasilkan terang kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang hadir di dalam diri kita, sehingga kita memancarkan terang tersebut. Kita merefleksikan akan terangnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika bulan menjauh dari matahari, maka dia akan gelap. Jika bulan bersembunyi dari matahari, maka bulan itu akan menjadi hilang dan gelap, tidak terlihat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jikalau kita yang adalah terang, yang adalah reflektornya Allah,
itu menjauh dari Allah, nggak ada keinginan untuk mendekat kepada Allah, nggak ada keinginan untuk tambah hari tambah serupa seperti Kristus, nggak ada kerinduan untuk bersaat teduh setiap hari, membaca firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, maka kita saat ini sedang bersembunyi dari Tuhan. Dan ya, no wonder bahwa kita saat ini tidak menunjukkan diri kita yang adalah terang itu. Kita hanya sekedar jadi bulan sabit yang malu-malu untuk menunjukkan terang Tuhan. Saya orang Kristen, tapi banyak tapinya. Saya orang Kristen, tapi ya masih melakukan dosa-dosa. Saya orang Kristen, tapi ya masih nego dengan hal-hal, ya nggak apa-apalah sekali-kali. Kita masih kerap kali menjauhkan diri kita daripada Tuhan karena kita takut ternyata untuk jadi terang. Karena bisa jadi kita sendiri saat ini juga nggak pede untuk menunjukkan identitas diri kita yang adalah anak-anak Tuhan ini. Dalam ayat 16 dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Maka kita perhatikan di sini menggunakan kata dalam pemaknaannya itu dengan penuh kesadaran. Supaya mereka itu melihat dengan penuh kesadaran. Karena kenapa? Karena hidup kita ini adalah spotlight-nya Allah. Jadi ketika orang dunia, orang-orang yang tersesat itu melihat kita, seharusnya mereka dapat melihat bahwa ada Kristus yang hadir di dalam diri kita. Karena tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kegelapan, cahaya sekecil apapun akan menarik perhatian. Sehingga kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak ada bedanya dengan dunia, lalu bagaimana kita dapat jadi kesaksian? Lalu bagaimana kita dapat mempertunjukkan perbuatan baik yang memuliakan Allah? Tidak mungkin bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tujuan utamanya adalah bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita, oh ini orang Kristen hebat ya, luar biasa ya. Bukan supaya kita viral, bukan supaya kita punya reputasi naik, bukan. Tujuannya adalah satu-satunya agar Bapa dipermuliakan lewat diri kita. Dan di dalam ayat yang terakhir ini kembali diingatkan kepada kita, memuliakan Bapamu. Ada identitas yang diingatkan kepada kita sebagai pendengar bahwa kita adalah anak-anak dari Allah Bapa di surga. Kita bukan anak-anak dunia. Yesus sekali lagi mengingatkan kepada kita, kamu adalah anaknya Allah Bapa di surga. Tidak ada alasan buat kita ngeles untuk bersembunyi. Tidak ada alasan bagi kita ngeles untuk menutupi terang kita. Bahwa kita adalah seorang Kristen, pengikut Kristus. Bahwa kita adalah terangnya Tuhan. Bahwa kita adalah reflektornya Tuhan. Tujuan akhir dari kehidupan kita adalah Bapa dipermuliakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini adalah doksologi. Adalah nyanyian pujian pengagungan untuk Allah. John Calvin di salah satu tulisannya dia berkata, seluruh hidup orang percaya adalah panggung kemuliaan daripada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih hidup di dalam dosa kita, kita masih hidup di dalam semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita, jadi kalau kita masih meladeni karakter-karakter buruk di dalam diri kita, masih beranikah kita berdiri di atas panggung kehidupan kita yang adalah untuk memuliakan Allah? Mari hari ini kita mengingat kembali identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang adalah terangnya Tuhan. Kita terang bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa perform. Kita perlu ingat identitas kita sebagai terang karena Kristus ada di dalam diri kita. Identitas yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang percaya. Identitas yang mendahului tindakan, bukan tindakan kita yang menentukan siapa kita. Tetapi identitas kita lah yang harusnya menentukan apa tindakan yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Dan yang kedua, mari kita hidupkan identitas ini.
Identitas kita sebagai anak-anak terang Tuhan. Ketika kita berada di dalam keseharian kita, bagaimana kita menghadapi konflik, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, bagaimana kita jujur di dalam usaha maupun pekerjaan kita, bagaimana bahkan ketika kita diperhadapkan dengan musuh kita, bagaimana kita bersikap sebagai seorang anak terang di tengah-tengah dunia yang gelap dan tersesat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita tetap terhubung dengan sumber terang itu, matahari kehidupan kita, yakni Allah kita, Kristus kita. Tanpa persekutuan dengan Kristus, tanpa berelasi dengan Kristus, hidup kita akan redup. Kita tidak akan menghidupi identitas kita. Terang reflektif membutuhkan kedekatan kita dengan Tuhan, sang sumber terang itu. Seperti bulan yang terus menghadap kepada matahari untuk merefleksikan akan terangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita menjadi terang yang boleh membawa terang di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Boleh membawa orang untuk datang kepada Kristus karena mereka menemukan sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita, yakni identitas kita sebagai anak-anak terang yang menjadi doksologi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Setiap hari, mau itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, jadilah doksologi, jadilah kemuliaan Allah yang dinyanyikan di dalam keseharian, dan jadilah terang Allah yang boleh bersinar di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita, di tengah-tengah dunia ini. Mari saat ini kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena siapakah kami ini Tuhan, manusia yang berdosa yang selayaknya dihukum, namun Engkau pilih untuk boleh diselamatkan. Bahkan Engkau yang memulihkan dan memberikan natur yang baru kepada kami dari manusia berdosa menjadi manusia-manusia anak-anak Allah yang adalah terang itu. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Dan berbelas kasihanlah kepada kami karena kerap kali kami tidak menyadari identitas diri kami sebagai anak-anak Allah. Kami tidak menyadari bahwa kami adalah terang Tuhan yang harusnya merefleksikan, yang memancarkan terang Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Kerap kali kami berlaku seenaknya menjalani hidup kami dengan semena-mena. Tapi biarkanlah hari ini Engkau ingatkan kami kembali bahwa kehidupan kami adalah terang ini boleh memancar, boleh menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang di dalam keseharian kami. Sehingga lewat kehidupan pribadi kami boleh bermisi, kami boleh menyatakan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kami sampaikan, tidak dengan hafalan khotbah yang kami boleh paparkan kepada orang, tetapi lewat kehidupan sehari-hari kami. Lewat karakter rohani kami boleh bermisi menyaksikan Kristus bagi orang-orang yang membutuhkan akan Kristus, bagi orang-orang yang saat ini sedang tersesat, bagi orang-orang yang saat ini mungkin tidak berdaya karena terjerat akan dosa-dosanya. Pakai hidup kami Tuhan, karena kami rindu untuk terus diingatkan, untuk terus menyadari bahwa kami adalah anak-anak terang yang harusnya terus bersinar dan menjadi doksologi, kemuliaan bagi Allah. Ini doa kami, mampukan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.